Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, Tuhan selalu baik memelihara kita dan kita bisa melewati hari-hari dan banyak hal yang kita hadapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, kita akan membaca bersama dalam Yesaya 41 ayat 10, Freedom of Fear. Bebas dari rasa takut, ya. Bebas dari rasa takut. Sama-sama kita berdiri. Kita membaca ayat ini dari alamatnya. Mulai. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan dan menolong engkau. Kondisinya adalah orang Israel sedang dalam kesukaran hidupnya, dalam pembuangan dan kondisinya sangat tertekan. Lalu Yesaya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bukan hanya menegur, tapi juga menghibur. Ya, sama seperti firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar-mimbar gereja, ya, bukan hanya menegur, tapi juga menghibur. Atau dibalik, bukan hanya menghibur, tapi juga menegur. Jadi mau yang mana duluan, menegur dulu atau menghibur dulu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ada mengoreksi, memfasilitasi dan memperbaiki. Nah, tapi juga ada teguran-teguran. Tapi ketika saudara dalam kesukaran, dalam kesulitan, firman Tuhan juga menguatkan dan menghibur kita semua. Saudara, berkaitan dengan hari kemerdekaan. Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 6 Januari 1941, sejarah.
Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin Delano Roosevelt menyampaikan tentang kemerdekaan yang diimpikan bagi dunia. Ya. Dia menyampaikan keinginannya, kan mulai ada kemerdekaan di beberapa negara dan dia menyampaikan pandangannya tentang kemerdekaan yang dia impikan. Salah satu kemerdekaan yang diimpikan yaitu kemerdekaan dari rasa takut. Katakan sama-sama, kemerdekaan dari rasa takut. 2, 3. Kemerdekaan dari rasa takut. Iya. Ada 4 kemerdekaan yang diimpikan. Kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama, gitu ya. Kemerdekaan dari kemiskinan dan kemerdekaan dari rasa takut. Freedom of fear. Salah satu kemerdekaan yang diimpikan dan diperjuangkan oleh Amerika sebagai satu bangsa yang besar, satu bangsa yang kuat, dan dia membantu banyak negara untuk merdeka, agar bisa merdeka dari rasa takut. Nah, setiap orang di dunia ini punya hak untuk hidup bebas, punya hak untuk hidup merdeka dari rasa takut. Saudara-saudara, ada 2 hal rasa takut yang ada pada diri manusia, ada banyak lain tapi saya ingin menyampaikan yang paling dasarnya. Jadi rasa takut akan keamanan. Kenapa rumah saudara ada pintu? Semua rumah ada pintunya ya. Namanya rumah ada pintu. Ya. Pintu itu ada yang membuka ke dalam, ada yang membuka keluar. Itu ada filosofinya saudaraku. Kenapa membuka ke dalam? Ya, kenapa membuka keluar? Ini mazhab Eropa sama mazhab Amerika, gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Ada dia mau rasa aman, gitu. Ada di luar sana yang mengganggu. Kalau bisa terbalik tapi ya. Jadi kalau membuka ke dalam itu takut serangan binatang buas itu di Amerika. Jadi begitu ada bla 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 dia langsung tutup kan gitu ya. Kalau harus begini lama lagi kan. Nah, jadi pintu rumah saudara buka ke dalam atau keluar? Coba. Semua, berarti saudara penakut. Takutnya terhadap, padahal kita udah gak ada binatang buas lagi ya. Gak ada. Kita ini kan cuman mengikut yang umum saja gitu ya. Yang umum saja. Jadi kita gak punya teori di sana ya. Gak punya teori. Jadi tergantung ruangannya. Kan bisa buka keluar, bisa buka ke dalam, bisa geser sekarang ya, bisa geser. Nah, lebih ramah buka keluar, gitu. Jadi menyambut orang kita buka, silakan, gitu ya. Nah itu ada teorinya, tidak terlalu tepat yang saya sampaikan, tapi ini untuk memberi contoh bagaimana orang itu perlu rasa aman, manusia perlu rasa aman karena ada rasa takut akan keamanan, rasa takut akan kekerasan, rasa takut akan penindasan. Ini poin-poin yang membuat manusia takut dari luar. Lalu saudaraku ada rasa takut yang timbul dari dalam diri sendiri. Rasa takut dari dalam diri sendiri. Nah, coba saudara bisa sampaikan. Rasa takut dari dalam diri saudara sendiri. Rasa takut apa aja itu? Ya? Kejar hutang. Ini real banget. Real banget kejar hutang. Bukan dikejar macan. Rasa takut yang ada pada diri setiap orang lah. Mungkin itu pengalaman pribadi, nggak apa-apa. Rasa takut terhadap penyakit itu ada dalam diri kita, kan bisa kapan aja ya. Rasa takut terhadap
masa depan. Ya. Madesu. Anak muda sekarang ngerti madesu nggak ya? Tahu madesu? Tahu sebelumnya atau tahu sekarang ini? Tahu sebelumnya. Takut nggak kalau madesu? Takut. Yang takut madesu itu yang di sana, yang di sini sudah beda lagi, tapi tetap ada takut akan masa depan. Orang tua takut bukan masa depan dirinya, masa depan anak-anak. Gitu. Padahal anak-anaknya sudah punya anak, saudaraku. Di sini sudah yang sini. Masa takut tentang apa? Ekonomi. Ekonomi sulit. Ekonomi, ya. Kayaknya kalau ekonomi semua mungkin hanya malu saja untuk mengatakan takut ya. Tapi lebih ya pergumulan, gitu ya, pergumulan. Ya, jadi saudaraku itu ada, real dalam kehidupan manusia. Lalu kalau tadi ekonomi, masa depan, dikejar hutang, yang di tengah apa tadi ya? Sakit. Jadi urusan uang 3, urusan sehat 1. Tapi itu kenyataan ya, kenyataan dalam hidup. Saudara-saudaraku, menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa, itu menakutkan. Saya nggak mengajak saudara berkata amin. Saya hanya bertanya betul apa betul. Ya, saya nggak mengajak saudara ada amin nggak. Saya cuma ingin logikanya saja. Betul atau betul? Oke. Mau makan belum punya beras. Misalnya ini misalnya. Apakah sekarang masih terjadi? Kosong di tempat beras, kosong juga di kantong. Kan ini menakutkan. Kalau itu terjadi 1 kali atau 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau berulang itu menakutkan. Mau bayar uang sekolah anak, belum tersedia uang. Ini menakutkan. Nanti ada SP1, SP2 dan seterusnya, kan begitu ya. Itu takutnya orang tua, tapi takutnya di anak apa saudaraku? Rasa malu. Gitu. Ini mempengaruhi, misalnya jadi kurang semangat belajar dan lain sebagainya. Bulan depan kontrak habis. Belum ada kontrakan baru. Padahal uangnya cukup banyak, saudaraku. Apalagi nggak ada uangnya, kan gitu ya. Itu menimbulkan rasa takut. Nah, hal-hal yang saya sebutkan itu real, harian, ada. Dan itu semua menjadi penyebab rasa takut. Namun, saudaraku, apakah semakin kaya seseorang, semakin punya rasa aman dan tidak punya rasa takut? Saudaraku, kenyataannya tidak. Karena rasa takut itu tidak mengenal status dan strata. Ya, ada pada siapa saja. Coba saudara kalau jalan di boulevard perumahan tertentu, saudara lihatlah rumah-rumah besar itu. Di pojok kiri atau di pojok kanan ada rumah kecil. Sebutannya rumah apa coba? Ayo. Itu bilangnya rumah monyet. Padahal yang jaga orang. Nggak sopan. Iya. Oh, depannya ada rumah monyet, berarti ada yang jaga di sana 24 jam, padahal manusia di sana. Padahal melindungi si tuan rumah ya, sebutannya kayak gitu saudaraku ya. Saudaraku takut. Kira-kira tidurnya bisa nyenyak. Itu mah bukan takut karena ekonomi, saudara. Takut dan lain-lain itu ya. Takut dan lain-lain. Banyak yang menyebabkan rasa takutnya. Jadi ada pos di depan, ada security. Dan saudara tahu nggak pejabat tinggi negara
Pengawalnya berapa orang? Ayo. Supaya saudara tahu betapa menakutkannya jadi orang kaya dan pejabat. Berapa? Ya? Tadi ada yang sebut berapa? 12. Nggak tahu di mana aja tuh 12 ya. 12. Dan 12 itu polisi. 12 dijaga, satu orang dijaga 12. Gitu. Jadi betapa takut hidupnya. Atau betapa dikhawatirkan hidupnya oleh orang lain. Sampai dijaga 12 orang. Nah, besok-besok pejabat bank kayaknya akan dijaga juga karena baru ada yang diculik dan dibunuh. Rasa takutnya kan ada gitu ya, makin besar. Gitu. Yang paling aman Pak Pendeta, kemana-kemana nggak perlu pengawal, malah dikawal. Nah, saudara-saudaraku, di mana-mana rasa takut itu selalu ada, bahkan di kehidupan orang percaya sekalipun. Saudara dan saya tidak bebas dari rasa takut. Ya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, gini. Saudara sebagai orang Kristen, saudara tahu beda kalimatnya? Atau banyak orang Kristen, nah lebih tepatnya begitu ya, banyak orang Kristen mempunyai rasa takut, atau saya ingin sampaikan pada saudara, bahkan lebih penakut, ya, lebih penakut dari orang-orang lain. Karena takutnya ada double-double, gitu. Saudara beribadah di sini pernah ada rasa takut, misalnya diganggu gitu nggak sih? Enggak ya, hebat saudara ya. Bersyukur banget ya Tuhan jaga tempat kita melalui jemaat dan lingkungan gitu ya. Hingga senang sekali jemaat nggak punya rasa takut beribadah gitu ya. Di beberapa tempat ini lagi marak yang sebutannya intoleransi dan itu mengganggu rasa aman orang beribadah, mengganggu gitu. Apalagi yang masih misalnya kontrak, bahkan yang sudah permanen, saudaraku. Di Bandung permanen 40 tahun, saudaraku. Iya, masih. Dan apa enggak di sekitarnya itu jadi takut, saudaraku. Saudara-saudara, bahkan terlihat bahwa rasa takut itu sangat dominan dalam kehidupan manusia. Karena itu saudaraku, nggak usah malu mengaku ketika kita merasa takut. Ya, nggak usah ditutupi. Ya, nggak usah khawatir kalau disebut nggak punya iman. Nggak usah takut kalau dibilang kurang rohani. Jangan. Ya. Kalau memang kita merasa takut tentang sesuatu, ya ngomong aja. Gitu. Nanti saya dibilang nggak rohani, nggak punya iman. Ya. Jangan minder untuk bercerita atau sharing ketika rasa takut menghantui hidup kita. Tentang apa saja? Saudaramu, jemaat segerejamu, terutama gembala dan stafnya, pasti membuat catatan untuk mendoakan. Ya. Kalau tidak diinformasi atau tidak diberitahu, temanmu nggak ngerti. Daripada kita gibah kepada orang yang nggak jelas, berceritalah pada saudara seiman. Buatlah catatan agar kita bisa sama-sama berdoa. Saudaraku, takut atau merasa takut itu wajar-wajar saja. Yang harus diwaspadai adalah ketakutan. Saudara bisa membedakan
rasa takut dan ketakutan? Bisa? Saudara bisa membedakan rasa sakit dengan kesakitan? Bisa ya? Jadi seringkali kita agak rancu menyebutnya. Kalau sakit, ya sakit. Ya, dicubit, sakit. Tapi kalau kesakitan, gitu ya. Kesakitan. Gak bisa menahan lagi beratnya rasa sakit. Gitu. Jadi saudaraku, artinya yang harus diwaspadai adalah rasa takut yang berlebihan atau rasa takut yang sudah sampai taraf mengintimidasi hidup kita. Ini yang harus diwaspadai. Karena rasa takut begitu nyata dan mencengkeram jiwa manusia, Allah ngerti itu dan seringkali Allah menyapa umatnya dengan sebutan atau ucapan jangan takut. Iya. Ada beberapa catatan hamba Tuhan mengatakan jangan takut itu 365 dalam Alkitab. Kalau anak sekarang bilang bisa aja. Oh bener loh, iya gitu. Gitu ya. Nah saudaraku, rasa takut itu membuat Allah mengerti, membuat Allah tahu bahwa ternyata anak-anaknya, umatnya, para nabi, raja, orang pilihan Allah, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, sama, punya rasa takut. Kalau saudara mengaku bahwa tidak punya rasa takut, tentu saudara pasti lebih hebat dari Musa atau Abraham. Karena tahu perasaan rasa takut ada pada Abraham, pada Musa, pada Daud. Ketika Tuhan menyapa, Tuhan dahului dengan kata-kata, jangan takut. Betul? Dalam Kejadian, Tuhan menyapa Abraham, jangan takut. Lalu lanjut saudaraku lompat ke perjanjian baru. Kepada Maria, Zakaria, gembala di padang. Mereka rupanya kalau mendengar yang akan disampaikan akan takut. Tuhan mendahulunya dengan kata-kata, jangan takut. Tuhan menyapa setiap pribadi, saudara semua pagi ini, dengan kata-kata jangan takut. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kepada murid-murid Tuhan Yesus juga menyapa, jangan takut. Artinya Yesus tahu murid-muridnya punya perasaan takut. Tuhan tahu jemaat GBT Bukit Sion punya rasa takut, ya, punya rasa khawatir. Sebab itu Tuhan menyapa melalui firman-Nya pagi ini dengan khotbah yang berjudul bebas dari rasa takut. Rasa takut itu tidak dilarang, rasa takut itu bukan dosa. Sampai kapanpun manusia tidak lepas dari rasa takut, tetapi Allah memberi jalan untuk mengatasi rasa takut itu. Saudaraku, yang pertama kita lihat tentang bagaimana Tuhan memberi jalan untuk mengatasi rasa takut, supaya kita bebas dari rasa takut itu. Yang pertama, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ya, mempercayakan sepenuhnya hidup kepada Allah. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup menolong. Bukan hanya itu, tetapi lebih lagi saudaraku, lebih dari sekedar percaya, yaitu mempercayakan hidup atau mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan di mana? Seperti apa? Seperti orang menikah. Jadi saya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan saja, Alkitab menulis setan pun percaya.
Tapi apa ada setan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Kan enggak ada. Yang ada adalah kita orang Kristen yang disebut orang percaya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mempercayakan hidup atau mempercayakan diri kepada Tuhan itu berarti bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Tapi mempersilahkan Tuhan memegang tangan kita. Bapak Ibu yang sekarang anaknya sudah besar-besar, waktu jalan sama-sama anak, siapa yang memegang tangan? Anak memegang tangan saudara waktu jalan di pinggir jalan, di pasar. Anak memegang tangan saudara atau saudara memegang tangan anak? Bapak ibu memegang tangan anak atau anak yang memegang tangan bapak atau ibu? Yang mana? Siapa yang memegang? Orang tua yang memegang. Kenapa? Saudaraku, kalau anak yang pegang bisa lepas, gitu kan? Bisa lepas. Pengen lihat ini dan itu sendiri, jadi bisa hilang. Tapi kalau mamanya yang pegang, bapaknya yang pegang, walaupun dia kepleset akan jatuh, tetap tidak sampai jatuh banget karena dipegang. Gitu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggambarkan itu antara kita dengan Tuhan. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan, apa mempercayakan hidup pada Tuhan adalah Tuhan pegang tanganku. Kan lagunya begitu. Yesus pegang erat tanganku. Siapa yang pegang erat? Kalau kita yang pegang kadang-kadang kita lemes, lepas, kita bisa jatuh. Tapi persilahkanlah Tuhan memegang erat tanganmu. Ya, jadi mempercayakan diri kepada Tuhan adalah mempersilahkan Tuhan memegang tangan kita, menuntun hidup kita menurut yang kekuatan, menurut dengan kekuatannya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Yang kedua, saudaraku, poin ini, mempercayakan diri kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Nah, saudaraku, mempercayakan hidup pada Tuhan, ya semuanya. Semuanya, jangan disisakan. Ya. Jangan ada yang disembunyikan. Karena nanti namanya bukan mempercayakan hidup, namanya itu mempercayakan sebagian hidup. Nah, saudara mau mempercayakan hidup atau sebagian hidup? Yang mana, saudaraku? Hari ini saya ingin beritahu saudara, mempercayakanlah seluruh hidup. Jangan percayakan separuh hidup. Kenapa enggak selesai-selesai masalahmu? Kenapa rasa takutnya masih terus ada? Karena kita hanya mempercayakan sebagian hidup. Malah bukan mempercayakan sebagian hidup. Hidupnya tidak dipercayakan pada Tuhan, hanya masalahnya yang dipercayakan. Enggak selesai. Gitu. Jadi hiduplah yang kita serahkan pada Tuhan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Tuhan enggak pernah memaksa kita untuk menyerahkan. Ya, tidak. Itu harus kerelaan saya dan saudara. Nah, ini saudaraku, mempercayakan diri kepada Tuhan berarti mengakui Tuhan, ya, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana baik. Ya, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana baik dan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, itu mempercayakan hidup. Ya, mengakui bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Iyalah pasti ya, Tuhan punya rencana yang baik, amin. Koma, saudaraku. Yang saudara amenkan itu koma. Tuhan punya rencana baik pastilah, tapi buat siapa? Buat saya. Amin. Buat saya. Tuhan punya rencana yang baik dan tahu yang terbaik buat saya. Ya.
Mazmur 37 ayat 5, saudaraku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu pada Tuhan, percayakan hidupmu pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan melakukan yang terbaik menurut cara dan kehendaknya. Seringkali kita sudah punya rencana besar, lalu rencana itulah yang kita serahkan kepada Tuhan dan memaksa Tuhan untuk bertindak. Jangan, saudaraku. Percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah dia punya rencana yang baik untuk saya dan biarkan dia bertindak. Amin. Saudaraku, yang dimaksud dengan iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berhenti di situ. Saudaraku, iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah percaya Tuhan sanggup menolong. Iman itu adalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudaraku, jadi pagi ini saya ingin saudara memahami, yang dimaksud dengan iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan dan menyerahkan kendali hidup, kontrol hidup kita kepada Tuhan. Seringkali keyakinan kita dengan keyakinan Tuhan bisa beda loh, saudaraku. Iya apa ya? Apa keyakinan saudara selalu sama dengan keyakinan Tuhan? Saudara yakin sembuh misalnya, Tuhan masih proses. Kan gitu ya? Saya yakin berkat Tuhan ada buat saya hari ini dalam jumlah sekian. Ternyata keyakinan saya berbeda karena Tuhan sedang memproses untuk beberapa waktu kemudian. Kan bisa begitu. Nah, di sini loh letaknya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, saudaraku, poin 2 ini sangat real, saudaraku. Berani menghadapi kenyataan. Ya, jadi mengatasi rasa takut. Yang kedua adalah poinnya mengatasinya, cara mengatasinya berani menghadapi kenyataan hidup. Katakan sama-sama, 2, 3. Berani menghadapi kenyataan hidup. Hadapi apapun yang terjadi. Hadapi kenyataan dan belajar mengenali, memahami yang terjadi. Jadi kenali. Ya. Jangan biarkan pikiran dan hati kita itu dikuasai oleh rasa takut. Hadapi kenyataan dengan berani. Biarkan pikiran dan hati kita terbebas dari rasa takut. Saudaraku, Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 32, 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, Daud berkata, saya akan pergi ke sana. Ya, akan hadapi Goliat. Saudara-saudara, kadang orang nggak berani menghadapi kenyataan dengan menyangkal bahwa kenyataan itu ada. Ya, mungkin kita pernah melakukannya atau pernah tahu orang yang melakukannya. Karena rasa takut itu besar sekali, dia berkata nggak ada itu, gitu, nggak ada itu. Hadapi dengan berani, Tuhan akan menolong kita. Amin. Habis ini ditanya, Bu Risma yang ditanya ini, kapan pemeriksaan kesehatan lagi? Karena sekarang saya berani menghadapi kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berani hadapi kenyataan itu nggak gampang, gitu, nggak gampang. Tapi
kita harus membangun keberanian itu, kita harus membangun. Contohnya Goliat, Daud saudaraku. Dia dengar ini masyarakat bilang, enggak lah, jangan lawan Goliat. Dia orangnya besar tinggi dan kalau perang selalu menang. Dan Israel panen dijarah, diambil hasil panen. Kerja capek-capek dijarah. Dan Daud merasa itu enggak baik. Lalu dia bilang apa? Jangan satu orang pun tawar hati. Saya akan pergi ke sana. Kalau dalam gambaran dulu di sekolah minggu digambarkan oleh guru sekolah minggu sampai sekarang, dan kita juga punya bayangan bahwa Goliat itu besar tinggi, ya. Memang ada temuan arkeologi tulang belulang yang panjang, ya. Jadi raksasa begitu. Nah kemungkinan itu tulang belulangnya Goliat, dan Daud ya rata-rata manusia seperti kita. Jadi kalau ngomong gitu ya, tinggi banget, besar, dan pakai baju perang gitu. Sementara Daud hanya seorang penggembala domba. Tapi Daud bilang, jangan seorang tawar hati, saya pergi ke sana. Saya pergi ke sana, mau lihat, mau hadapi dia. Nah saudaraku, pesan dari ayat yang kita baca tadi adalah tolak tawar hati. Ya. Jangan biarkan tawar hati atau rasa takut tumbuh ketika terjadi masalah dalam hidup kita. Hadapi dengan berani. Ya, buang jauh-jauh rasa tawar hati itu ketika dia datang. Singkirkan, tolak, dan percayakan hidup itu kepada Allah. Kemudian saudaraku membangun rasa percaya diri. Ya, tolak tawar hati, bangun rasa percaya diri. Daud gak bilang gini, saya kan kecil, dia kan gede. Kan banyak anak-anak Tuhan kalau hadapi persoalan, dia gak sanggup, saya terlalu berat. Gitu kan ya? Ya. Bangun rasa percaya diri. Saudara, firman Allah menjadi dasar rasa percaya diri kita menghadapi persoalan. Ya, firman Allah yang menjadi dasar. Yang kedua, kita semua, saya ingin ingatkan saudara, kita semua punya pengalaman kemenangan bersama Tuhan. Amin. Hanya kita kadang-kadang sulit mengidentifikasi yang mana sih gitu. Nah sekarang saudaraku coba pulang, PR-nya adalah saudara ingat ya pengalaman saudara menang bersama Tuhan. Pasti pernah. Sakit disembuhkan Tuhan, gak punya uang, ada malaikat datang, ya ini malaikat yang tidak bersayap ya, tiba-tiba memberi berkat dan lain sebagainya. Kan itu pengalaman dengan Tuhan. Jadi saudaraku, pengalaman dengan Tuhan itu diceritakan oleh Daud. Saya biasa menghadapi singa dan beruang. Ya. Saya biasa menghadapi singa dan beruang. Jadi saya nggak takut dengan orang Filistin itu. Jadi apa saudara yang membuat Daud percaya diri? Pengalaman masa lalu. Ya. Dan saya yakin setiap kita punya pengalaman yang baik dengan Tuhan di masa lalu. Amin. Kumpulkan itu, ya, kumpulkan pengalaman-pengalaman itu, dan saudara berani menghadapi kenyataan yang terjadi. Amin. Kenapa kita takut? Kita nggak ingat gitu ya, bahwa saya pernah ditolong Tuhan. Ya, kan ada lagunya siapa itu? Berkali-kali. Iya. Berkali-kali Engkau menolongku. Saudaraku, yang seperti itu harus dibangun. Ya. Harus dibangun. Kita akan punya pengalaman baru dengan Tuhan. Kalau kita membangun diri dengan firman Tuhan
dan mengaminkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir saudaraku, bertindak bersama dengan Tuhan. Ya, bertindak bersama dengan Tuhan. Kapan seorang merasa takut? Yaitu ketika dia, kapan seorang anak merasa takut? Yaitu ketika dia sendirian. Ya, sendirian. Atau merasa sendirian. Jadi tidak sendirian, tapi merasa sendirian. Gitu. Padahal mamanya ada di sebelah sini, dia ada ngadep ke sana, dia nangis, ya kan? Terus kapan dia diem? Waktu tangan mamanya, oh ada mama, diem dia, nggak dia apa-apain kan? Diem. Anak kecil biasanya tidur suka nempel-nempel badan papa mamanya, betul nggak? Pengalaman bapak, ibu sebagai orang tua yang punya anak kecil dulu, kan anaknya enggak langsung segede Nando, enggak kan? Pasti bayi gitu ya. Tidur pasti sama mamanya, papanya. Kita tidak berani bertindak karena merasa sendirian. Kita enggak berani bertindak, kita sendirian tapi masalahnya gede banget. Ingat, ada janji-janji Tuhan yang memberitahu kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Ya. Sebenarnya kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Amin. Tapi seringkali kita merasa sendiri dalam hidup ini. Sehingga rasa takut itu begitu dominan. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa tidak akan pernah murid-murid itu dibiarkan sebagai yatim piatu. Maksudnya nggak pernah dibiarkan sendiri. Tidak pernah ditinggalkan. Tuhan berjanji selalu bersama-sama dengan murid-murid. Juga dengan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita sendirian, dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Dan mau bertindak untuk menyelesaikan masalah bersama dengan kita. Tuhan tidak akan melakukannya tanpa kita. Ya. Ada pepatah katakan Tuhan itu menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Ya, Tuhan mau menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Karena ada banyak orang minta tolong tapi tidak mau menolong dirinya sendiri. Banyak, saudaraku. Amsal 60 ayat 12. Dengan Allah kita akan melakukan, atau dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Bertindak dan hadapi semua bersama Tuhan. Kita punya nyanyian yang bersama Yesus, kita lakukan lalu, dan Dia akan, kita dalam nyanyian dan dalam ayat, dan Dia akan menginjak-injak. Lalu kita nyanyinya dengan semangat kan, ayo injak-injak, dan Dia akan menginjak-injak, seolah-olah kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu spiritnya. Ya, jadi supaya kita timbul, saya nggak sendirian tapi bersama Tuhan. Ya. Kalau bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, kita mengenal bahwa Allah kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu jangan takut, saudaraku. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Bertindaklah bersama Tuhan. Hadapi kenyataan. Kita akan bebas dari rasa takut. Amin. Silakan pemain musik. Banyak orang percaya Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan berkuasa.
tapi yang mempercayakan diri kepada Tuhan adalah anak-anaknya. Saudara, anak-anak Tuhan, percayakan dirimu kepada Allah. Kita sama-sama berdiri. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kita angkat tangan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan aku percaya. Yes, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan ref pujian ini dengan penuh keyakinan. Nanti Ibu Elizabeth pimpin kita dalam doa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk kami berserah penuh kepada Tuhan.
Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Hari esok, masa depan setiap kami Tuhan, Engkau yang menentukan Tuhan, Engkau yang merancangkan setiap rancangan-rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan, dan itu tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, oh Tuhan, Kau pegang tangan kami Tuhan, dan kami mau pegang erat tangan Kau Tuhan. Bila Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan, dan kami mau selalu bersama dengan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap kebajikan kemurahan-Mu selalu menyertai dalam setiap langkah kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat dari surga, urapan Roh Kudus-Mu senantiasa ya Tuhan, sehingga Bapak Gembala akan membawa kami jemaat untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Beri Bapak Gembala kesehatan yang baik Tuhan, dan pakai dimanapun dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami menjadi pelaku daripada setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Sebelum kami pulang, kami bersyukur Tuhan sudah menolong Ibu Wasdono sehingga sudah berada di rumah dan dalam pemulihan kesehatan. Tuhan Yesus menolong. Juga kami berdoa buat Ibu Bintang, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik sehingga gula darahnya bisa stabil dan Bu Bintang bisa beraktivitas dan beribadah dengan setia seperti biasanya. Kami berdoa buat Ibu Yoneka. Kemarin kami bersama Ibu berkunjung ke sana, dan Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga Risma, keluarga Krisman sebagai anak-anak untuk dengan kecintaan yang terus ada merawat ibunya dengan ketulusan, sehingga ibunya juga bisa merasakan sentuhan-sentuhan kasih dari keluarga Risma, keluarga Krisman dan anak-anaknya yang lain, dan itu membuat dia bisa tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Tuhan menolong dan apa yang jadi kehendak Tuhan biarlah terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan rencana pembentukan panitia Natal, biar Tuhan menolong sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anakmu, berlipat kali ganda berkat-berkat Tuhan limpahkan, sehingga anak-anakmu merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang gak pernah berhenti. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang, esok bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.